Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Neneng Febri Rosya Susanti. Ikutan. Kali ini dalam live yang kesekian kalinya, kalau tidak salah hari kelima ya. Dan pertama kalinya juga berpindah tempat live. Kali ini di kamar. Biasanya kan di toko yang ada rak buku ya, rak tempat penyimpanan display dagangan Tiga Raksa. Karena kebetulan di depan sedang ramai sama pembeli, jadi malu juga ya cuap-cuap sendiri gitu. Jadi pindah live-nya di kamar. Tapi walaupun begitu, semoga tidak mengurangi esensi dari niat untuk live. Nah, kali ini Karos akan bercerita tentang closing pertama kali produk dari Tiga Raksa. Nah, Karos ini pertama kali bergabung di Tiga Raksa Smart Family Division, yaitu sebagai reseller yang kemudian naik menjadi FTC. Nah, pertama kali jadi Nah, pertama kali jadi reseller itu di bulan Maret 2017. Sudah lama ya jadi reseller itu, sudah kurang lebih 3 tahun ya. Terus kurang lebih selama 3 tahun, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Jujur ya, pertama kali closing itu yaitu closing ini, Hafizah Talking Doll. Nah, ini tuh viral banget di tahun 2017. Viral banget karena sebagai boneka murotal, karena di sini ada juz 1 sampai 30, terus ada lagu-lagu juga, ada kisah Nabi juga di sini diceritakan dalam bentuk audio ya. Nah, jujur ketika pertama kali closing produk ini, sebenarnya Karos itu belum resmi jadi reseller Tiga Raksa ketika itu. Loh, kok bisa belum jadi reseller tapi sudah closing? Nah, itu dia, karena pada saat sebelum ini kedengeran nggak ya suara Kak Ros ya? Kedengeran ya? Nah, jadi sebelum closing itu, sebelum gabung di reseller itu, Kak Ros itu suka nge-share postingannya teman-teman yang menceritakan tentang pengalaman teman-teman sama Hafiz Talking Doll-nya ini. Dulu Karos belum tahu apa itu Tiga Raksa, apa itu IDEA, GenQ, CSC dan lain sebagainya. Yang Karos tahu adalah dia teman dekat Kak Ros yang juga punya Hafiz dan Hafizah Talking Doll. Terus dia menceritakan tentang aktivitas dia. Sebatas itu aja saat itu yang tahu. Jadi ketika itu tuh Karos tuh tidak copy paste ya sebagaimana orang yang jualan itu. Jadi cukup nge-share aja dari tanda panah itu. Makanya kan di postingan Kak Ros itu, di profil Kak Ros itu ada GenQ, ada IDEA gitu, karena memang belum terikat juga jadi reseller. Terus belum ngerti juga kenapa dulu belum mau langsung jadi reseller tuh. Memang karena gini, waktu itu kan ini harganya 1.300.000 ya, termasuk yang wah gitu buat seorang saya yang guru honor, suami juga guru honor, dan belum kan baru punya toko mas sekarang ya. Dulu mah kan belum punya toko, terus tinggalnya juga kan di rumah sekolah. Jadi waktu itu arisannya 260.000 kali 5 bulan. Itu masih ragu gitu, takut nggak kebayar arisannya. Nah, jadi selama nge-share postingan dari teman itu, tiba-tiba ada yang mau ikut arisan.
saya bingung dong ya, karena saya pribadi belum jadi reseller. Akhirnya saya cari informasi gimana caranya supaya saya bisa ikut arisan ini bareng calon customer yang bawaan saya itu, karena memang itu tadi saya belum resmi jadi reseller gitu. Jadi saya masih yang nemplok gitu ke si A, ke si B, ke si C gitu. Saya tanya informasinya. Karena saya jujur masih takut untuk gabung-gabung kayak gitu. Karena rasa trauma di masa lalu ya, gabung-gabung seperti itu, kena target gitu kan, kena target terus kalau misalnya tidak tercapai nggak dapat bonus gitu kan, buat saya itu menyeramkan gitu. Ya udah, akhirnya begitu saya dapat calon customer itu langsunglah saya daftar reseller ke EPC yang merekrut saya dulu. Nah, seneng banget tuh saat itu. Begitu saya ya sudah, jadi saya daftar arisan buat diri saya pribadi, sekaligus saya bawa customer saya itu sebenarnya dikenalkan sama Mbak ini Teh Desi Nurhayati dari Pandeglang. Nah, itu dikenalkan sama Teh Desi itu. Ya sudah, akhirnya begitu saya resmi jadi reseller, ternyata setelah resmi jadi reseller itu mungkin ada keterikatan tanggung jawab saya ya terhadap Tiga Raksa, tanggung jawab saya terhadap IDEA juga. Dari situ malah berudulan tuh yang mau daftar arisan. Waktu itu dalam sebulan pernah juga dapat closing cash gitu setelah dapat satu orang yang closing arisan itu. Begitu awal jadi reseller dapat satu closingan cash itu, setelah itu berudulan closingan. Terus di bulan Juli 2017 kan ayah saya meninggal ya, saya sempat vakum tuh jualan, tapi anehnya gitu, walaupun nggak ngiklan malah ada yang berudulan daftar arisan gitu. Dan dalam sebulan itu untuk reseller baru saya dapat 6 orang. Dari saya sendiri 4 orang 5 bulan, 2 orangnya lagi arisan 3 bulan, sama produknya Hafiz Talking Doll gitu. Padahal saat itu saya dalam keadaan berduka gitu, tidak fokus juga untuk ngiklan, tapi mungkin karena brandingnya sudah tertanam ya, branding sebagai penjual Hafiz Doll, ditambah dulu kan belum banyak ya yang jualan Hafiz Doll, jadi masih jarang yang untuk mencari reseller Tiga Raksa gitu. Akhirnya berudulan tuh 6 orang, 4 orang arisan 5 bulan dan 2 orang arisan 3 bulan gitu. Jadi alhamdulillah gitu, setelah closingan berudulan itu barulah saya naik jadi EPC di akhir September 2017 gitu. Jadi kesimpulannya, ketika kita sudah memutuskan untuk bergabung, baik itu menjadi reseller dan EPC, yakin deh ada keterikatan batin yang kuat, keterikatan tanggung jawab. Jadi ya kita akan berusaha untuk ngiklan, untuk berjuang untuk mendapatkan komisi gitu, apalagi disertai dengan kita yang sambil arisan pribadi juga, makin kuat tuh untuk mencari calon customer. Karena begitu kita dapat calon customer kan kita nanti dapat komisinya itu bisa buat bayar arisan pribadi kita juga. Kalau misalnya kita tidak ikut arisan pribadi juga dapat bisa kok jadi reseller gitu. Dan komisinya itu kan lumayan banget. Kalau misalnya kita tidak ikut arisan pribadi, komisinya bisa buat bayar arisan pribadi kita. Tapi kalau misalnya kita tidak sedang ikut arisan, kan komisinya bisa kita tabung. Itu sampai sekarang saya jadi EPC, alhamdulillah saya juga bisa membeli buku-buku yang tadinya saya pikir mahal. Ternyata semua itu tergantung mindset kita. Selama kita berpikir mahal, beli dari mana, uang dari mana gitu, itu yang akan terjadi karena Allah sesuai persangkaan hambanya. Kalau kita berpikir itu mahal, uang dari mana, kebeli nggak ya, maka itu yang akan terjadi sampai kapanpun kita tidak bisa membeli produk yang
yang kita pikir mahal gitu. Jadi mahal itu sebenarnya mindset kita sendiri yang menciptakan gitu. Seperti itu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembeli pertama saya saat saya jadi reseller ketika itu, yaitu namanya Teh Neng Yanti dari Serang. Itu dibawa sama Teh Desi Nurhayati, dikenalkan sama Teh Desi Nurhayati. Itu closingan pertama saya ketika saya jadi reseller. Kalau closingan pertama sebagai EPC itu lain lagi. Kalau closingan pertama saat saya menjadi EPC itu adalah Mbak Supriyati, dia order MM Kid arisan. Kebetulan ketika saya jadi EPC, alhamdulillah saya langsung bisa mengumpulkan 5 peserta arisan sendiri. Sebenarnya butuhnya 10 bulan, tapi saya dapatnya ketika itu 5 orang, tapi segitu juga udah bagus menurut saya gitu. Bisa mengumpulkan sendiri peserta arisan oleh saya pribadi gitu. Jadi sebenarnya mahal itu adalah pikiran yang kita ciptakan sendiri. Coba kalau kita ganti mindsetnya dengan insya Allah suatu saat nanti saya bisa mendapatkan barang itu, atau ya Allah mudahkan dan lancarkan rezekiku agar aku bisa membeli produk itu. Nah insya Allah kalau kita berpikir seperti itu, Allah juga akan jadi mindset kita berubah gitu. Kalau kita berpikir mahal, ya mahal, nggak akan kebeli gitu. Tapi kalau kita yakin Allah pasti bersama kita, insya Allah itu yang ya Allah sesuai persangkaan hambanya lah gitu. Selama kita berpikir positif, selama kita berpikir insya Allah Allah mudahkan rezekiku untuk mendapatkan produk itu, insya Allah itu yang terjadi gitu. Sudah sering saya alami sendiri ketika saya ingin punya produk itu yang harganya menurut pemikiran saya sebelumnya mahal, tapi ketika saya mindsetnya terbalik, saya yakin bisa mendapatkan produk itu, ternyata alhamdulillah Allah memudahkan, ada saja jalannya saya untuk bisa mendapatkan produk mahal itu. Jadi hati-hati dengan mindset, karena mindset itu kita sendiri yang menciptakan. Jadi kalau kita berpikir mahal, ya mahal. Tapi kalau kita berpikir itu semoga Allah memudahkan jalanku, memudahkan rezekiku, insya Allah Allah mendengar harapan kita. Setidaknya kita jadi berusaha supaya kita bisa mendapatkannya. Oke teman-teman, tetap semangat. Yang mau bergabung bersama saya menjadi reseller 3 Raksa secara online, nanti saya ajarkan sampai bisa ya. Saya pun bisa loh, kalau saya bisa jualan online produk mahal, saya yakin teman-teman juga bisa. Apalagi di online ini kan jangkauannya luas banget ya, tidak hanya tetangga-tetangga saja, tapi juga teman-teman Facebook kita kan banyak se-Indonesia, di luar negeri juga. Oke, tetap semangat. Yang mau gabung bisa hubungi saya langsung di Facebook ini. Nanti saya ajarkan sampai bisa disediakan bahan-bahan iklan. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan, masih di live FB Vision Academy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.